Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallah antamuta walisanuka radbun min dzikrillah. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kudrat irodatnya kita masih, alhamdulillah, masih bisa bernapas, masih hidup segar bugar, sehat, turafiah, alhamdulillah. Ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk berjuang, mengumpulkan bekal untuk kita pulang ke pangkuannya. Sudah Al-Fakir sering katakan, kita hidup di dunia ini adalah hanya sementara. Ya, ada yang cuma 1 hari, ada yang cuma 1 minggu, bahkan ada yang begitu keluar meninggal, pulang ke rahmat Allah. Ada yang sampai 100 lebih tahun baru meninggal. Ya rata-rata 60-an, 70-an kita sudah pulang ke rahmat Allah. Kita jangan anggap sepele. Begitu kita diambil, dijemput oleh malakal maut, dibawa kita ke langit, disetorkan, dikumpulkan di suatu tempat, yaitu tempat para arwah. Jangan sampai arwah kita nanti setelah dikeluarkan dari badan kita, pas dibawa ke langit, tidak diterima di langit. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya kita ke bumi lagi. Subhanallah, Masya Allah. Kita rencanakan, kita perjuangkan, kita inginkan, kita usahakan, supaya begitu kita datang ke langit, arwah kita setelah dicabut, diambil oleh malakal maut, di sana kita sudah ditunggu oleh para malaikat. Sudah disambut. Alhamdulillah. Ini perlu kita pikirkan sekarang. Karena kalau kita sudah nanti, ya kesiangan. Jadi inilah dunia untuk memperjuangkan kita, untuk menaruh nasib kita nanti jadi ahli surga atau jadi ahli neraka. Itulah kita harus jauhi maksiat. Jangan menyakiti orang, jangan merugikan orang, jangan bikin orang malu, jangan bikin orang rugi, jangan bikin orang marah, jangan bikin orang sedih, jangan bikin orang nangis. Dan kita, hidup kita, kadang-kadang kita ngikuti nafsu, angkara murka. Kadang-kadang kita ngikuti iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, pikiran-pikiran mengarah ke kejelekan, kita istighfar. Itu adalah ajakan nafsu, atau itu adalah ajakan iblis, la'natullah, yang akan merugikan kita nanti. Hidup di dunia hanyalah sebentar. Sekali lagi, hidup di dunia adalah hanya sebentar. Ayo kita saling bersatu, saling menyatu, saling menyayangi, saling melengkapi, saling menutupi, saling mencintai. Jangan ada permusuhan, jangan ada gontok-gontokan, jangan ada saling menceraikan, jangan ada itu.
Sekali lagi, hidup di dunia hanya sebentar, itu aja. Hidup yang sebenarnya, kesenangan yang hakiki, kemewahan yang sesungguhnya adalah nanti apabila kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk kita masuk ke surganya Allah harus kita baik hidup di dunia ini. Ya. Udah Al-Fakir katakan, jangan merugikan orang, jangan menyakiti orang, jangan bikin orang malu, jangan bikin orang sedih. Kita pada rukun kenapa di dunia ini. Dengan kerukunan, dengan kebersatuan, Allah merahmati kita. Di sini Al-Fakir insya Allah akan mengijazahkan satu aurad. Satu aurad yang mana aurad ini adalah aurad Nabiullah Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Ini aurad bisa berkembang, bisa membesar. Tergantung kita mengamalkannya. Tergantung kita merumatnya, tergantung kita mengurusnya. Nih, Al-Fakir di sini akan menerangkan sedikit sebagai tausiah atau petunjuk. Ya, tapi kita acaranya yang ngobrol-ngobrol. Jadi, bahaya belajar ilmu hikmah, buta agama, buta syariat. Bahaya. Makanya tidak sedikit para ulama, para ustaz malah, yang menjelek-jelekan al-hikmah. Ya dikatakan dukun lah, dikatakan ahli nujum lah. Berbagai macam kata-kata miring. Ya, ada benarnya, ya ada salahnya. Benarnya apa? Ya benarnya kalau orang itu belum memahami, tidak belajar ilmu syariat, tauhid tidak mengerti, fikih tidak mengerti, tasawuf tidak mengerti, tentang ilmu syariat tidak mengerti, belajar ilmu hikmat, memang bahaya. Bahaya. Luar biasa. Karena Al-Fakir mengalami dulu waktu puasa ini. Aurad ini yang akan Al-Fakir ijazahkan ini. Al-Fakir kedatangan satu makhluk. Makhluk itu luar biasa. Tingginya sekitar 1,70 m. Ganteng. Mukanya ganteng. Rambutnya yang begitu hitam legam. Sungguh indah. Masya Allah. Dia berkata kepada Al-Fakir, kamu ingin apa? Kata Al-Fakir, ya, niat berzikir aja, enggak mau apa-apa. Kamu ingin sakti enggak? Wah, saya tidak mau sakti, saya ingin diampuni dosa saya. Tuh akhirnya ini saya Jibril. Dia mengaku Jibril. Mengaku Jibril. Ya tapi kan Al-Fakir berpikir, apa segampang itu Jibril? Kita ini siapa? Kita ini adalah hamba Allah yang penuh dosa, yang penuh kesalahan. Akhirnya bicara. Wah ini kita belajar tauhid kan dulu. Wah ini udah menyimpang nih orang. Ya ternyata ya
Al-Fakir tembak. Kamu iblis! Akhirnya dia teriak sambil ketakutan. Itu. Jadi di dalam mempraktekkan, mengamalkan ilmu-ilmu hikmat. Memang kalau kita memegang ilmu-ilmu hikmat, aurad-aurad hikmat seperti ini, yang namanya setan, yang namanya iblis atau malaikat, wujud. Tapi kalau kita masih belajar syariat, masih belajar tauhid, fikih, tasawuf itu ya, kita ya hanyalah tahu nama. Wujud tidak tahu. Tapi kalau kita sudah mengamalkan ilmu hikmat, setan bisa wujud, iblis bisa wujud, malaikat pun bisa wujud. Ya makanya kalau kita belum mengerti, tidak belajar ilmu syariat, bahaya belajar ilmu hikmah. Makanya Al-Fakir sarankan, ya makanya Al-Fakir setiap mau pengijazahan, Al-Fakir selalu ya satu hadis tausiah agama, maksudnya takut seperti itu. Jadi memang ilmu hikmat dengan thariqat itu adalah ya biasa dikatakan masih sama lah gitu. Cuman ya beda-beda sedikit-sedikit. Ya yang menjadikan baik buruknya ialah ilmu syariat. Ya kita pun berthariqat kalau syariatnya tidak baik, syariatnya belum mengerti, bahaya juga. Belajar ilmu hikmah, belajar ilmu thariqat, kalau tidak mengerti syariat, bahaya. Ya makanya perlu kita belajar syariat, ya minimal sebelum pengijazahan ya kita ngaji. Ya hadis, satu hadis, nanti kan lama-lama kita mengerti. Makanya Al-Fakir mengajak, menganjurkan kepada semua jamaah Aribat Manul Hikmah, ya harus selalu aktif mengikuti. Jadi kan satu pertemuan, satu hadis kan insya Allah lama-lama ada istilah sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukti. Karena Al-Fakir langsung saja ke pengijazahan, yaitu hadirat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Nabil Mustafa Sayyidina Habibina wa Syafiina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa khususan hadrati Nabi Allah Sulaiman bin Daud wa khususan hadrati Nabi Allah Khadir alaihi salam. Wa khususan ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan ila hadrati Syekh Ustazi Said Asdamil Afghanistan. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustazi man ajajani hadza wa khususan hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ul ilahi lahumul Fatihah. Doanya ini adalah aurad Nabi Allah Sulaiman bin Daud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Birhatihin karirin tajlihin turanin majalin bajalin tarkobin barhasin kolmasin khutirin kol nahudin barsanin kadohirin namu syalakin barhayula baskailahin kozmazin an ghalalaitin Kobarotin goyahan kaidahulan samukhohirin bikah tohaunahin basyarisin tunasin samukhobaruhin Allahumma bihaqikah kaijin yagto sibilut sagzangwilin amwilin jilni mahjaman halmajin warudin mahfiajin be'izzatika ila mahoddu samu abzurum subhana malaysa kamisrisan wa huwa samiul basir. Ini kalimat ini bacanya 45 kali, puasanya 7 hari. Jangan makan yang bernyawa atau yang keluar dari bernyawa. Tidak boleh. Itu nanti doa yang tadi dari birhatihin karirin tatrin toronin itu ditulis di piring, nanti dilebur pakai air. Tapi mangsinya jangan mangsi biasa, mangsinya minyak misik, minyak japaron, air mawar. Bukan minyak mawar, air mawar. Minyak misik, minyak japaron, air mawar dicampur. Jadi pakai nulis doa yang tadi di piring putih, dilebur pakai air. Buka pertama sebelum makan apa-apa. Air itu dulu.
Itu diwiridnya 45 kali setiap habis sembahyang fardu. Aurad ini adalah satu untuk kita bisa mengetahui mutlak tentang makhluk halus. Kita bisa dibukakan oleh Allah melihat tentang jin, setan, bisa diperlihatkan oleh Allah. Termasuk dengan daerah-daerahnya, perkampungannya kita bisa melihat dengan izin Allah. Dan di samping itu pun insya Allah semua makhluk halus ditundukkan, ditalukan oleh Allah kepada kita. Karena ini adalah ilmu Nabi Sulaiman, aurad Nabi Sulaiman. Kita baca, kita mafhum, kita maklum seperti apa hikayat kanjeng Nabi Sulaiman dalam menaklukkan makhluk-makhluk halus. Dan di samping itu, kalau kita memiliki ilmu amalan aurad ini, kita sudah riadohin, maka ya itulah kita menjadi ahli hikmah oleh Allah. Jadi ini bisa dipakai apapun pengobatan. Apa? Tentang penyembuhan penyakit, ya tentang ya berbagai macam keinginan orang-orang yang datang ke kita, kita bisa mempergunakan doa ini dengan satu persatu kalimat mengandung banyak khosiat. Seperti birhatihin itu ada khosiatnya. Karirin ada khosiatnya. Taslihin ada khosiatnya. Di 28 asma ini mempunyai khosiat masing-masing. Subhanallah. Di Al-Fakir tidak diterangkan di sini karena kalau diterangkan di sini terlalu lama. Nggak mungkin beres 3 jam, 4 jam. Jadi silahkan ini dipuasain. Silahkan ini dikerjakan, diamalkan. Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar, yang menemukan video ini. Tapi kalau ingin penjelasannya mendetil, sementil, kegunaannya ya silahkan datang ke Padepokan. Ke Aribat Mandul Hikmah. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan Al-Fakir jelaskan satu persatu kegunaan, kelebihan, dan keutamaannya doa ini. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa aturkan, yang Al-Fakir bisa persembahkan. Semoga sukses, dan semoga ini menjadi satu wasilah perantara kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Fakir peringatkan, keampuhan, kemustajaban, kematihan suatu doa, kita harus ada rasa yakin, rasa percaya, dan rasa mahabbah terhadap yang mengijazahkan. Dengan adanya rasa itu, insya Allah mustajabah. Tapi kalau kita tidak yakin, tidak ada rasa mahabbah, sinis di dalam hati, ya jangan. Jadi ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun hamba Allah yang mau, yang tidak mau, yang tidak sependapat, yang tidak respon, ya jangan komen negatif. Ya udah, lewat aja. Tapi bagi yang suka, bagi yang membutuhkan, bagi yang menginginkan, Al-Fakir ridhollahi ta'ala tafadhol. Dan untuk penjelasannya, Al-Fakir tunggu di Padepokan. Insya Allah. Dan semoga sukses. Dan Al-Fakir ingatkan untuk wujud kecintaan kita, kemahabbaan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita, maka yang belum subscribe, klik, komen positif, dan share, sebarkan video ini supaya lebih manfaat dan supaya lebih luas kemanfaatannya. Insya Allah kita bernilaikan ibadah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surganya Allah. Sekian demikian, terima kasih. Al-'afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.